Nah, di sini ada hal yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, ini tentunya teman-teman belajar sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik ya, dengan bidang studi PPG yang diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, untuk teman-teman pendaftar PPG tahun 2022 tahap 2, pada video ini kita akan berbagi update informasi yang nanti bisa menjadi pedoman ya bagi teman-teman yang ikut seleksi administrasi untuk pendaftaran PPG tahap 2, yang mana di sini meliputi kira-kira alur pengumuman hasil seleksi administrasi mulai dari nanti tahap pengumuman hingga nanti kita berhasil mengikuti seleksi akademik PPG 2022 itu apa saja. Nah, di sini sekedar untuk gambaran, nanti kita ketika dinyatakan lulus seleksi administrasi akan ada tampilan yang seperti ini. Berikutnya nanti kita akan bisa mencetak kartu peserta ujian yang nanti kita akan gunakan untuk mengikuti seleksi akademik. Nah, secara sepintas maka nanti untuk bagian alirnya ini adalah seperti ini. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan sesuai dengan timelinenya untuk teman-teman pendaftar PPG tahap 2 tahun 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama, nah di sini kita nanti bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, ketika nanti kita sudah masuk pada masa-masa pengumuman hasil seleksi administrasi untuk PPG tahap 2, maka di sini nanti akan ada dua cara untuk melihat kelulusan seleksi administrasi ya. Untuk cara yang pertama, kita bisa masuk ke akun SIM PPG 2022 untuk melihat data kelulusan kita secara personal ya, dari orang satu ke orang yang lainnya. Tentunya nanti akan diumumkan melalui pada website ini. Kemudian yang kedua, nanti kita bisa melalui ppg.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan rekapitulasi seluruh peserta tahap 2 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tentunya untuk kedua hal ini, baik itu kita melihat status kelulusan kita di akun SIM PKB masing-masing maupun melihat status kelulusan secara rekapitulasi untuk per provinsi se-Indonesia, nanti kita bisa lakukan yaitu sesuai dengan jadwalnya teman-teman. Yang mana untuk di sini jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi atau verifikasi berkas nanti akan diumumkan yaitu mulai tanggal 29 April 2022. Jadi nanti ketika kita sudah masuk pada tanggal 29 April, di sini kita bisa melihat kelulusan kita secara personal, kemudian juga kita bisa melihat kelulusan secara rekapitulasi per provinsi se-Indonesia. Nah, cara untuk melihat pengumuman tersebut itu adalah seperti ini. Yang pertama, untuk melihat data kelulusan secara personal. Nah, di sini kita bisa berkunjung ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Selanjutnya, di sini dari portal layanan program GTK Kemdikbud, di sini kita scroll ke bawah, kita pilih menu yaitu PPG dalam jabatan. Kemudian kita klik masuk. Kemudian setelah sampai sini kita masukkan surel dan password kita yang biasa kita gunakan masuk ke SIM PKB. Kemudian kita klik masuk. Selanjutnya, jika teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman akan mendapatkan sambutan seperti ini ya. Atas nama kita, kemudian bidang studi kita apa, misalkan pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian di sini ada tulisan Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik. Nah, di sini pada saat teman-teman melihat pengumuman di tanggal 29 April 2022 ini, setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi, ada hal-hal yang harus segera dilakukan ya, dan ini nggak boleh ditunda lagi karena nanti ada kaitannya dengan pelaksanaan seleksi akademik dan kesuksesan kita untuk bisa lulus ya pretest PPG 2022 di tahap 2. Ya, di sini sesuai dengan perintahnya, yaitu pastikan Anda melakukan pemutakhiran nomor handphone atau nomor WhatsApp. Jadi kita melakukan pemutakhiran nomor WhatsApp ya atau nomor HP. Kemudian kita update pas foto dan menautkan akun belajar.id pada profil SIM PKB. Nah, untuk cara melakukan pemutakhiran nomor handphone atau WhatsApp, kemudian update pas foto dan menautkan akun belajar.id, tutorialnya sudah saya sediakan di deskripsi teman-teman, atau silahkan cek di kartu video ini.
Selanjutnya, untuk mencetak kartu seleksi akademik ini nanti dilakukan melalui akun SIM PKB masing-masing ya, pada tanggal yang akan diinformasikan kemudian. Nah, di sini teman-teman selalu memantau untuk perkembangan informasinya melalui akun SIM PKB masing-masing. Nah, nanti teman-teman bisa mencetak kartu peserta ujian itu dipantau terus ya untuk akun SIM PKB-nya secara berkala. Selanjutnya, untuk melihat pengumuman rekapitulasi per provinsi se-Indonesia, teman-teman bisa berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kalian klik enter. Berikutnya di sini kalian bisa pilih pada bagian tab dalam jabatan. Nah, nanti akan diberikan yaitu pengumuman yang ada di bagian ini ya, yang terbaru nanti diupdate pada tanggal 29. Sebagai contohnya, ini adalah untuk pengumuman hasil seleksi administrasi PPG yang tahap 1 itu nanti seperti ini. Jadi sudah diumumkan hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022. Ada informasi di sini. Teman-teman bisa mengunduh untuk tampilannya, yaitu filenya nanti akan disampaikan, yaitu rekapitulasi hasil seleksi administrasi dan jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahap 2. Kita akan diberikan data, yaitu untuk TMT 2015 itu ada berapa yang lulus per provinsi, kemudian TMT 2019 ini yang lulus per provinsi ada berapa, sehingga di sini nanti akan ada totalnya, dan juga langsung akan diberikan yaitu jadwal persiapan seleksi akademik, mulai dari jadwal cetak kartu peserta seleksi, kemudian koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp, dan instalasi mandiri oleh peserta, kemudian uji coba, dan juga pelaksanaan seleksi akademik PPG tahap 2. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan tampilan bahwa teman-teman di sini sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, selalu memantau akun SIM PKB masing-masing ya. Dengan catatan, di sini sudah dilakukan pemutakhiran nomor handphone atau nomor WhatsApp, pas foto, dan juga menautkan akun belajar.id. Setelah kita pantau untuk kita nanti jadwal pencetakan kartu peserta ujian, maka kita bisa pantau lagi di SIM PKB secara berkala. Nanti akan ada tampilan yang seperti ini ya. Setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka di sini kita tadi kan mengupdate foto profil, nomor handphone atau WhatsApp, dan juga menautkan akun belajar.id. Nah, berikutnya untuk tampilan berikutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kepada kita, atas nama kita, kemudian bidang studinya apa. Di sini akan disampaikan seperti ini. Anda merupakan calon peserta seleksi akademik PPG tahun 2022. Informasi jadwal seleksi akademik maka akan disampaikan ya di sini. Kemudian kita bisa mencetak kartu peserta ini mulai tanggal yang nanti akan ditentukan pada tanggal 29 nanti melalui akun SIM PKB kita. Nah, di sini akan diberikan untuk link kita mengunduh surat edaran resminya ya. Selanjutnya kita bisa berkunjung ke portal layanan program GTK Kemdikbud lagi. Kemudian kita scroll ke bawah sesuai dengan jadwal untuk cetak kartu peserta ujian. Kemudian di sini kita pilih PPG dalam jabatan, kita klik masuk. Berikutnya kita masukkan surel dan passwordnya, kemudian kita klik masuk. Berikutnya kita akan sudah ada tampilan seperti ini, yaitu untuk jadwal seleksi akademik tercantum pada kartu peserta ujian masing-masing. Nah, di sini kartu peserta ujian ini kita bisa cetak ya. Ini kita klik OK. Pastikan di sini sudah ada tombol untuk mencetak kartu peserta ujian, kalian bisa klik unduh. Maka kartu peserta ujian akan berhasil diunduh di sini. Pada kartu peserta ujian ini di sini akan ada nomor ujian dan kode validasi yang nanti kita gunakan untuk masuk ke aplikasi SIM Exam Browser. Kemudian di sini berisi data-data kita, kemudian hasil penautan akun belajar.id. Kemudian dalam kartu peserta ujian ini akan ada berbagai macam informasi penting yang mana di sini nggak boleh disebarluaskan ya. Ini untuk para peserta yang bersangkutan. Nah, di sini nanti akan ada LPTK pengawasnya dari mana, kemudian waktu ujiannya, jadwal ujian kita itu kapan, nanti akan tertera di sini. Kemudian kita mulai jam berapa sampai jam berapa untuk persesinya. Kemudian ruang ujian kita mana, kemudian kita segera bergabung ke grup WhatsApp yang sudah diberikan ini ya. Nah, di sini teman-teman harus bergabung ke aplikasi Zoom maksimal 45 menit sebelum seleksi dimulai. Sehingga kalau misalkan di sini kita rangkum, maka dapat saya simpulkan bahwa untuk bagan alir bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi hingga ujian seleksi akademik adalah seperti ini. Jadi yang pertama ini teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian berikutnya teman-teman melakukan update nomor WhatsApp dan juga foto profil dan menautkan akun belajar.id bagi yang belum. Kemudian teman-teman mencetak kartu peserta ujian seleksi akademik.
Berikutnya teman-teman menginstal aplikasi Safe Exam Browser yang merupakan aplikasi resmi untuk ujian seleksi akademik daring berbasis domisili. Untuk bagaimanakah cara menginstal aplikasi Safe Exam Browser PPG, sudah saya sediakan videonya di deskripsi atau di kartu video ini. Dan kemudian setelah kita install, kita mengikuti ujian seleksi akademik PPG sesuai dengan jadwal yang ada pada kartu peserta ujian kita. Nah, di sini ada hal yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, ini tentunya teman-teman belajar sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik ya, dengan bidang studi PPG yang diikuti. Untuk mengunduh kisi-kisinya sudah saya sediakan videonya di deskripsi atau di kartu video ini. Teman-teman harus mematuhi peraturan panitia ya untuk mengikuti seleksi akademik. Terkait tentang peraturannya seperti apa saja, kemudian pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang harus dihindari supaya nanti teman-teman tidak didiskualifikasi, sudah saya sediakan videonya di deskripsi atau di kartu video ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.